Ya, baik Bapak, kita mulai ya Pak ya. Iya, Baik, kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat untuk kita semua ya. Baik, sekali lagi Amin. kami ucapkan selamat datang dalam acara yang sangat luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Tentu saja dalam acara dalam rangkaian Hari UMKM dan juga HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan mengangkat tema digitalisasi UMKM. Mungkinkah bersama-sama kita akan mendengarkan jawaban dari para narasumber kita yang pastinya sudah berpengalaman di bidangnya. Tentu saja yang terhormat Haji Dr. Warman Syahnuddin, Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Tangerang Selatan, dan juga yang kami hormati Bapak Dr. Maltus Sitorus SPD SEMM selaku Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan, dan tentu saja yang kami hormati Insinyur Erwin Suryana, Ketua Pengawas Koperasi UMKM Mandiri, dan yang sama-sama kita hormati juga Ibu Eti Sumanis SEMM, tentunya ASD Pembiayaan Investasi Kemenkop UMKM, dan tentunya seluruh para narasumber yang sudah hadir serta rekan-rekan dari partisipansan dan juga peserta yang telah hadir dalam acara yang luar biasa pada sore ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang dan kami ucapkan terima kasih. Baik, tentu saja saya selaku pembawa acara dan juga selaku moderator yang akan memandu acara kegiatan kali ini agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan target yang kita harapkan bersama juga. Baik, tentunya kegiatan kali ini selain dalam rangka Hari UMKM dan kita juga memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dan di mana kerjasama yang sangat luar biasa, tentunya kegiatan kali ini kolaborasi antara UMKM Naik Kelas dan juga Koperasi UMKM Mandiri Tangerang Selatan, dan tentu saja mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas support dan kesediaannya selalu Bapak Warman bersama dengan kami, terkhusus bersama dengan Bapak Maltus dari UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan. Kami ucapkan terima kasih dan boleh beri tepuk tangannya sebelumnya yang paling meriah untuk kita bersama. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih tentunya untuk mengawali acara kita pada hari ini. Marilah sama-sama terlebih dahulu kita membuka acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sama-sama kita dengarkan dan bernyanyi bersama. Silakan. Terima kasih. Dilanjutkan menyanyikan Mars UMKM.
Mari kita bersama kembangkan kreativitas, wirausaha demi masa depan nyata. Jangan berputus asa, yakinlah kita bisa hadapi hari esok yang ceria. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Yuk, ayo kita semangat bersama UMKM naik kelas. Bersama UMKM naik kelas. Jaya. Baik, terima kasih kami ucapkan pada seluruh tamu undangan yang tentu saja sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga dilanjutkan dengan Mars UMKM. Selanjutnya, agar acara kita tentunya dapat diberikan kelancaran dan keberkahan dan kebermanfaat untuk acara kita kali ini bersama dengan tentunya digitalisasi UMKM. Untuk itu mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung yang kami hormati kepada Bapak Muhammad Edi. Kami persilakan. Terima kasih Bapak-Bapak. Terdengar ya? Dengar. Dengar ya? Iya. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Warman ya. Kemudian ada Bapak Malthus Sitorus ya sebagai Ketua UMKM dan Ketua STI Paripurna. Ada Bapak Erwin Suryana, ada Bapak MC kita Pak Chandra, Pak Teddy, Pak Hendra Panke, dan tidak tidak dapat kami sebutkan semuanya. Ya, untuk kelancaran dan kemudahan yang kita akan jalankan pada hari ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran dan memberikan kemudahan untuk acara pada hari ini. Mari kita sedikit berdoa untuk kelancaran kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah jalan kemudahan-kemudahan pada hari ini, dan berikanlah keringanan-keringanan pada hari ini, dan juga berikanlah kelancaran-kelancaran pada hari ini di dalam kami melaksanakan kegiatan untuk UMKM hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat di dalam kami bersama-sama untuk memetik ilmu pada hari ini mengenai ilmu ekonomi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah, berikanlah kami jalan keluar dari semua permasalahan kehidupan kami, dan lancarkanlah semua UMKM di negeri kami Indonesia ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Edi yang sudah memimpin doa kita pada sore hari ini. Semoga apa yang sama-sama didoakan dapat didengar dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus semoga acara webinar digitalisasi UMKM ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan target kita bersama. Baik, untuk mengawali acara kita selanjutnya, marilah sama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama kita. Kami persilakan dengan segala hormat Bapak Dr. Malpus Sitorus SPD SNM dengan segala hormat. UMKM. Terima kasih banyak Bu Eti yang sudah membantu kami UMKM di Sama-sama, Tangerang Pak. Selatan ini. Saya sangat appreciate untuk dukungan dari Bu Eti, khususnya dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang saya hormati juga Pak Kepala Dinas Koperasi UMKM Tangerang Selatan, Dr. Warman. Saya sangat berbahagia dan gembira Pak Warman atas kesediaan Bapak bersama-sama dengan kawan-kawan UMKM dan koperasi UMKM Mandiri. Kami menempatkan acara ini sebagai suatu perenungan untuk kami UMKM dan koperasi UMKM Mandiri di hari bulan Agustus ini adalah hari UMKM dan hari kemerdekaan. Yang terhormat juga Bapak Erwin, sahabat saya, beliau ini pakarnya koperasi di Tangerang Selatan ini. Terima kasih Pak Erwin, semoga kerjasama kita ini akan semakin erat, semakin bersama-sama. Bagaimana tidak penting kerjasama ini. Kalau UMKM harus bersama-sama dengan koperasinya. Karena melalui koperasi UMKM dapat melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang lebih luas lagi. Nanti Pak Erwin akan menambahkan bahwa UMKM dengan koperasi UMKM Mandiri ini adalah sebuah sejarah yang harus kita dukung untuk Tangerang Selatan ini. Kami berterima kasih itu sekali lagi untuk Pak Erwin dan teman-teman semua dari UMKM yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, kami sangat tersanjung dengan acara dan dukungan dari teman-teman semuanya, khususnya pimpinan-pimpinan kita, Bu Eti dan Pak Warman, serta Pak Erwin. Kalau hari ini kita memulai sebuah diskusi tentang sebuah pertanyaan, apakah mungkin digitalisasi UMKM ini? Nanti Pak Robi akan kita mintakan memaparkan bagaimana bahwa digitalisasi ini sebenarnya juga layak kita perjuangkan, baik untuk koperasi maupun untuk UMKM. Karena keterbatasan waktu, saya cukupkan saja sambutan ini. Pertama, terima kasih untuk semua. Kami mohon maaf untuk kekurangan dan keterbatasan yang ada. Kita akan lanjut kerjasama ini untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Maltus Sitorus SPD SNM yang sudah membuka acara kita pada sore hari ini, dan tentunya sekaligus memberikan informasi dan semangat trigger buat kita semua. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan kata sambutan selanjutnya, yaitu kami silakan dengan segala hormat Ibu Eti Kumanis SEMN, tentunya hasil pembiayaan investasi Kemenko UMKM. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak.
Mohon izin sebelumnya saya minta maaf karena Pak Asdep kami berhalangan hadir karena ada kegiatan yang bersamaan, jadi diwakili dengan saya Eti dari Keasdepan Pembiayaan dan UKM, Deputi Bidang UKM, Kementerian Koperasi dan UKM. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Malthus Sitorus, SPD SEMM, Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan, Bapak Insinyur Erwin Suryana, Ketua Pembina Koperasi UMKM Mandiri Tangerang Selatan, Bapak Haji Dr. Warman Sainuddin, ini mitra kami Pak Warman, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tangerang Selatan, Bapak Robi Rudop Pengke sebagai narasumber, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya kita berkumpul di sini dalam keadaan baik secara online dan offline. Saya memberikan apresiasi kepada komunitas UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan dan Koperasi UMKM Mandiri Tangerang Selatan atas pelaksanaan kegiatan webinar dengan topik digitalisasi UMKM. Mungkinkah dalam rangka peringatan Hari UMKM dan HUT Kemerdekaan RI yang ke-78, melalui kegiatan ini dapat mengedukasi dan memotivasi dalam pemanfaatan digitalisasi pada usaha UMKM. Alhamdulillah pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,3% meskipun di tengah pelemahan ekonomi global maupun kawasan ketidakpastian dunia menyebabkan rantai pasok global terganggu, sehingga menjadi peluang bagi UMKM untuk menguasai pasar domestik. Sebanyak 64,2 juta UMKM yang mendominasi jumlah pelaku usaha di Indonesia memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. UMKM diyakini bisa menjadi solusi dalam menghadapi ancaman resesi global. Penguatan permodalan bagi UMKM menjadi salah satu program utama pemerintah saat ini. Adopsi teknologi dan inovasi digital berpotensi untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, dan pemulihan ekonomi. Ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai 5.400 triliun di tahun 2020 hingga 2030 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pandemi COVID-19 telah merubah perilaku konsumen secara signifikan, menggeser preferensi berbelanja dari tradisional ke digital, di antaranya melalui e-commerce, aplikasi pengiriman, pencarian online, dan beberapa belanja melalui media sosial dan lain-lain. Hal tersebut menuntut UMKM untuk dapat beradaptasi dan bertransformasi digital. Data Desember 2022 sebanyak 20,76 juta UMKM saat ini masuk dalam ekosistem digital. Kita optimis target 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Saat ini tidak hanya e-commerce yang bertumbuh, platform lainnya seperti penyelenggaraan pendidikan berbasis teknologi, edutech, properti berbasis teknologi, property tech, dan transformasi online, ride hailing, dan pelayanan kesehatan berbasis teknologi. Pada tahun 2030 nilai transaksinya diperkirakan mencapai masing-masing 160,4 triliun, 575 triliun, 202,4 triliun, 401 triliun, dan 471,6 triliun. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa kebijakan pemerintah untuk mendorong UMKM go digital diantaranya melalui 1. Menyiapkan kebijakan nasional ekonomi digital agar digitalisasi ekonomi membuat manfaat sebesar-besarnya bagi produsen dalam negeri, konsumen, dan e-commerce lokal. Saat ini Bapak Presiden
menugaskan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyiapkan perundangan kebijakan nasional melalui ekonomi digital. Yang kedua, penciptaan ekosistem usaha yang baik dan sehat dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional 2021-2024. Yang ketiga, perbaikan pendataan UMKM melalui basis data tunggal UMKM, perumusan kriteria UMKM, kemudahan izin usaha, pengelolaan terpadu UMKM, hingga pengembangan inkubasi usaha. Yang keempat, perluasan akses pasar terhadap produk UMKM melalui kebijakan afirmasi 40% belanja pemerintah untuk menyerap produk-produk UMKM dan koperasi. Dan yang terakhir, pemberian intensif bagi perusahaan yang bermitra dengan UMKM, penguatan konsultan dan lembaga pendampingan UMKM, pengembangan inovasi dan pendanaan program. Akhir kata, semoga acara ini bisa berjalan lancar dan interaktif, serta melalui webinar ini diharapkan dapat menambah literasi digitalisasi UMKM, memperluas pasar, memperkuat daya saing, sehingga dapat meningkatkan pendapatan UMKM melalui penerapan teknologi digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sumiati SME selaku tentunya ketua Ibu Eti Sumanis SMM selaku ASDEP Pembiayaan Investasi Kemenkop UKM. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu atas kehadiran dan juga kata sambutannya. Selanjutnya kita sama-sama akan mendengarkan sambutan selanjutnya, yakni dari Bapak Insinyur Erwin Suryana, Ketua Pengawas Koperasi UMKM Mandiri. Ini kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat Ibu Eti dari mewakili dari ASDEP Pembiayaan dan Investasi Bidang UKM Kemenkop. Terusnya dari Kepala Dinas Koperasi Pak Warman yang terhormat juga. Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Pak Maltus. Akhirnya sukses juga acaranya, terselenggara juga. Pak Suraji belum hadir Pak Maltus ya? Ketua Koperasi. Iya. Oke, terus Pak Robi dari PT Terasop Digital Indonesia dan juga para UKM yang hadir dalam acara ini yang terhormat semuanya. Terima kasih Pak Maltus sudah diundang dalam acara ini, di mana waktu itu Pak Maltus bicara tentang bagaimana meningkatkan UKM supaya naik kelas. Ya sebetulnya sih ini terpaku dengan masalah waktu itu adanya COVID, sehingga akhirnya semua UKM harus mau nggak mau bergerak dalam bidang digital. Dia nggak bisa untuk transaksi secara hand to hand lagi, tapi harus melalui digital pemesanannya. Dan itu harus dipaksa akhirnya. Yang tadinya tidak masalah teknologi masih belum clear, mereka harus dipaksa tentang teknologi ini, bagaimana cara menggunakannya. Apalagi dengan marketplace sekarang sudah beberapa marketplace yang akhirnya juga bisa diisi oleh para UKM, yaitu salah satunya Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Itu sekarang kebanyakan dari para UKM yang masuk untuk menjual barangnya di marketplace tersebut. Nah, dari sini sudah kelihatan sebetulnya digital itu sendiri ya harus UKM harus bisa memainkannya. Harus bisa ya. Nggak bisa lagi mereka bermain tradisional secara pasar. Sekarang kalau kita lihat banyak mal-mal, pasar-pasar tradisional sekarang sepi. Sepi. Ya, sekarang malah justru laporan dari Kementerian Perdagangan malah transaksi digital yang paling banyak, sampai triliunan sekarang. Sehingga akhirnya uang mengalir di pasar seperti kayak gitu. Imbasnya adalah akhirnya ya
Mall-mall sekarang sepi semuanya. Nah, ini yang sekarang akhirnya UKM pun harus mengupgrade dirinya. Ya ini benar, Pak Markus nih komunitas UKM naik kelas. Jadi punya tugas banget benar-benar untuk mengupgrade UKM sendiri supaya mereka Naik kelas ya Pak. melek gitu masalah teknologi. Ya. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu juga. Jadi saya ini sebetulnya dari Koperasi UMKM Mandiri. Koperasi ini dulu sebetulnya tahun 2014 berdiri. Dan kita ini kumpulan dari para UKM. Dulu itu kita dibentuk atas dasar dari forum komunikasi UMKM Tangerang Selatan. Target yang harus dicapai oleh kita adalah pembentukan koperasi di mana para UKM bisa bergabung semuanya. Nah, terutama dulu dari provinsi yang kesulitan kalau dia mau mengundang para UKM Tangsel untuk mengikuti kegiatan provinsi. Nah, dulu Ibu Eha yang jadi pembentukan inisiator pembentukan forum komunikasi UMKM Tangerang Selatan. Terus di sini juga ada Pak Warman nih yang membantu saya dari tahun 2014 nih. Ini Pak Warman tahu banget ini perkembangan UMKM dari tahun 2014. Dan kita bisa sampai sekarang ini bisa berdiri sampai kayak gini nih ya atas jasa Pak Warman juga ini. Dan Pak Warman nggak pernah nggak aktif dalam kegiatan kita, pasti hadir mau itu di acara hadir. Dan itu adalah support dari koperasi kita, dari kepala dinas, sehingga akhirnya ya kita harus mengupdate juga gitu gimana supaya ini koperasi lebih ke depan daripada yang lain. Alhamdulillah selama 5 tahun dari tahun 2014 ke 2019 saya pimpin Koperasi UMKM Mandiri, sudah banyak meletakkan dasar-dasar dari koperasi itu sendiri. Dulu terakhir bergabung 130 orang UKM dalam koperasi saya, dan itu murni para UKM Tangsel semuanya. 2014 itu belum ada satu pun koperasi yang benar-benar mengumpulkan para UKM, baru UMKM Mandiri. Ya, satu ya. Waktu itu teman-teman yang sekarang kemasannya bagus pun kita tahu waktu itu, malah ada yang diikat pakai pita emas, ada yang pakai masih dikemas pakai lilin gitu. Iya. Sekarang sudah pada bagus semua, alhamdulillah. Dan tapi bukan hanya sebatas itu aja. Semakin hari ya itu tadi saya bilang, penjualan semakin mereka memerlukan hal yang baru lagi ya, seperti digital seperti ini. Kalau mereka ingin tetap lanjut sebagai UKM, ingin lanjut naik kelas sebagai pengusaha, ya mereka harus mengupgrade terus dirinya. Bagaimana caranya produk saya ini bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, dari sisi kemasan sudah bagus, dari sisi yang lain sudah bagus. Tapi ketika pemasarannya kurang dengan sistem digital, akhirnya kalah bersaing juga. Nah ini yang sekarang yang harus dilakukan oleh para UKM, mengupgrade dirinya, sering-sering harus ikut kegiatan-kegiatan pelatihan yang berbasis teknologi digital, cara berdagang melalui sosial media itu penting banget. Bagaimana membuat produk bagus. Dulu kita juga pernah mengajari teman-teman itu cara membuat foto produk yang bagus, sehingga ketika ditampilkan ke dalam suatu sosial media itu kelihatan bentuknya dan kelihatan bagusnya gitu, sehingga akhirnya orang akan memilih itu produk. Tapi sekarang tuh permainan cahayanya lebih bagus, jadi terus harus mesti di-upgrade terus. Nah ini yang saya lakukan juga belakangan ini dengan teman-teman koperasi yang lain, bagaimana caranya para UKM ini juga bisa bersaing secara digitalisasi. Tapi ada satu sisi juga yang perlu kita ingatkan para UKM. Kadang-kala UKM semangat berjualan, semangat memproduksi, tapi ada satu titik yang mereka lupa, memanage itu penjualan. Karena maju mundurnya dari suatu usaha ini adalah memanage dari penjualan itu. Salah satunya adalah membuat laporan dari hasil penjualan mereka. Itu nggak ada mereka bermain secara digital, laporan-laporan, tapi masih secara manual. Tulis pakai tangan, hari ini beli apa, hari ini beli ini. Nah, akhirnya
baru dijual laku berapa. Ini yang mestinya sudah harus berubah juga. Kalau kita sistem penjualan secara digital, mestinya juga prosesnya, alur prosesnya juga harus berubah dengan cara digital juga. Saya mengapresiasi dengan kegiatan Pak Malthus ini, salah satunya kemarin sudah diceritakan saya, kegiatan ini adalah salah satunya digital dari laporan keuangan UKM. Ya, jadi mudah-mudahan dari kegiatan ini ada nilai tambah dari UKM yang hadir hari ini bisa membuat laporan sendiri secara terinci dengan cara digitalisasi. Ya, karena saya tahu ini Pak Bobi juga sudah saya kenal, sudah menjelaskan juga produk ini, cara bagaimana mempermudah UKM dalam hal menganalisis penjualannya, menganalisis produknya, menganalisis stok yang ada, sehingga akhirnya berapa keuntungan yang didapat dengan hanya satu jari aja bisa kelihatan itu hasilnya terlihat. Jadi nggak perlu lagi harus dihitung pakai kalkulator, hitung lagi pakai tangan atau segala macam, enggak. Tapi dengan satu tekan aja sudah kelihatan katanya semuanya. Nah, ini salah satu yang memang harus kita dukung. Cuman saran saya, berikan penjelasan kepada para UKM ini yang sedetail mungkin. Karena bagaimanapun juga UKM ini berdiri dari beberapa latar belakang, bukan sarjana semua. Tapi ada yang dari SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA. Tapi bagaimana caranya kita membuat penjelasan pada mereka sehingga akhirnya mereka mengerti arti atau tujuan dari digitalisasi yang dibuat ini, sehingga akhirnya manfaatnya akan dirasakan oleh para UKM itu sendiri. Itu saya kira Pak Malthus dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan bisa dicerna oleh teman-teman semuanya, para UKM yang ada di sini, sehingga akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan penghasilan bagi para UKM Tangsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Erwin Suryana telah memberikan kata sambutan yang sangat luar biasa. Dan terakhir, marilah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Yang kami hormati kepada Bapak Haji Dr. Warman Syanuddin, Kepala Dinas Koperasi UMKM Tangerang Selatan, dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Asdep Pembiayaan Kemenkop, Ibu Eti, yang terhormat Pak Malthus, Pak Erwin, serta rekan-rekan semua yang hadir di kesempatan hari ini. Ini saya salut Pak Malthus, apa yang di FGD sore hari ini terkait dengan digitalisasi UMKM. Mungkinkah kan gitu ya. Tentunya puji syukur terus kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, di sore hari ini syukur alhamdulillah kita bisa hadir di kesempatan sore ini. Yang disampaikan Pak Chandra tadi, mungkinkah katanya digitalisasi ini pada UMKM? Kalau apa yang disampaikan Pak Chandra, kalau saya pasti bisa dan yakin bisa. Amin, amin. Lihat Pak Chandra aja dengan bajunya yang cerah gitu, pasti nih akan maju. Lihat Bang Chandra, waduh mantap udahlah. Mantap Pokoknya ya. cerah dan pasti UKM-nya cerah nih. Iya, anak muda kita Pak. Tadi apa yang disampaikan Pak Erwin memang betul sekali, bahwa Tangerang Selatan ini yang sangat banyak ragamnya terkait dengan tipe model dari UMKM ini. Karena yang sering saya sampaikan dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi,
Tangerang Selatan itu tidak ada matinya. Nah, tentunya disesuaikan apa yang dipasarkan di pagi hari oleh UMKM, siang hari, sore hari, malam hari itu berbagai variasinya. Nah, hanya yang mungkin saya boleh menanggapi, kami dari Pemkot Tangsel khususnya Dinkop UKM, kita sedang membangun paradigma berwirausaha yang tentunya di sini menyesuaikan apa yang dilakukan dalam visi wali kota, yaitu mewujudkan Tangsel yang unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien. Ini yang sudah kita garis bawahi terkait dengan visi wali kota. Yang di dalamnya juga salah satu misinya bagaimana meningkatkan ekonomi kreatif berbasis nilai tambah tinggi di sektor ekonomi kreatif. Memang pemerintah daerah dalam hal ini Dinkop UKM tidak bisa juga langsung sendiri. Tentunya kami terus berkolaborasi dengan kementerian, dengan provinsi, dengan masyarakat, dengan berbagai dari perusahaan-perusahaan. Karena untuk menjadikan ekonomi kreatif ini terus harus semuanya. Yang boleh saya sampaikan beberapa tahun ke belakang, memang yang dulu kami banyaknya memberikan sosialisasi, memberikan banyaknya penyuluhan. Ternyata setelah dievaluasi hanya beberapa persen yang bisa bertambah dan bahkan itu lambat. Karena hanya di ruangan itu menggebu-gebu siap. Tetapi ternyata setelah nyampe ke rumahnya, ke tempat produksinya, ini yang kurang ditanggapi. Sehingga di tahun 2023 ini kami coba rubah polanya, yaitu dengan memberikan pelatihan dan sekaligus pendampingan. Ini yang efektif ternyata pendampingan. Karena setelah diberikan sosialisasi, terus sepanjang waktu itu atau sebulan 2 kali, sebulan minimal sekali, itu kita hadirkan dengan meningkatkan para UKM untuk terus mengembangkan. Jadi ternyata efektif dengan pendampingan tadi. Sehingga ini kalau saya yakin kita bisa seperti lagu yang tadi ya Pak Malthus ciptakan tadi. Jadi kita yakin bisa untuk lebih meningkatkan dengan program digitalisasi UMKM ini. Hanya tentunya tadi yang pendampingan ini bukan kepada diberikan teknologi, tetapi pendampingan ini mindsetnya para UKM juga harus kita rubah. Mindsetnya itu yang harus kita rubah. Jadi jangan sampai nanti inginnya selalu diberi, inginnya selalu didekatin. Tetapi bagaimana ditingkatkan bahwa untuk mendampingi ini harus punya ya out of the box lah gitu, harus punya pikiran ke depan dari teman-teman para UKM-nya tadi. Kalau ini dilakukan, insya Allah SDM koperasi, SDM UMKM Tangsel ini akan maju. Dan ini yang akan terus kita lakukan dari Dinkop UKM Kota Tangsel yang ke depan pendampingan. Kita sudah beberapa tim yang mendampingi beberapa UKM dan termasuk juga dari pembebanan pembiayaan dari pendampingan tadi. Misalnya dari SGU dengan kedai rekanya, dari Kospin Sumber Rizki dengan pendekatan langsung kepada para UKM di bawah koperasi-koperasinya, dan juga dengan beberapa yang lainnya. Jadi pendekatan untuk meningkatkan digitalisasi di sini para UKM memang harus terus-menerus dan menjadi contoh dari yang awal kita lakukan 100 UKM. Kita berikan beberapa model, beberapa pelatihan, tapi ada yang mungkin hanya mengikutinya setengahnya,
ya 3/4-nya, dan juga ada yang 100% ngikut. Akhirnya di periode pelatihan kedua atau ketiganya kita klaster. Mana memang yang 100%, memang yang baru setengah ngikutinya, yang serius dalam arti di situ. Ini yang kita dorong terus sehingga tidak kita gabungkan mana yang cepat menyerapnya, mana yang mungkin hanya setengah-setengah, Ya. dan kita dorong memang ini. Sekarang kami hilangkan mereka datang pelatihan, mereka datang pendampingan, bukan hanya datang itu untuk menerima mohon maaf transport. Itu yang kami hilangkan gitu. Karena datang udahlah lumayan nih ada transportnya. Jadi saya hilangkan sekarang. Jadi pokoknya mereka diberi pelatihan daripada mencari kemana dengan apa namanya biaya yang besar, justru kita siapkan. Itu yang SDM-nya yang kita lakukan. Kalau ini semua bisa dilakukan dengan teknologi, karena keseriusan dari para UMKM ini yang akan menjadikan digitalisasi UMKM pasti mungkin bisa. Karena di Tangerang Selatan tadi cukup banyak. Dengan data entrepreneur data center itu udah 142 ribuan. Dan ini kita klaster. Mana yang kria, mana yang kuliner kita pilih lagi, mana yang ekoprint, mana yang lainnya, itu kita lakukan. Dan tentunya dengan terus didampingi di sini, saya juga memohon dengan acara ini feedbacknya Pak Malthus, ayo kita lakukan pendampingan pada para UKM. Siapa? Mohon mungkin kepada Bu Eti dari Asdep Kemenkop juga banyak lakukan pelatihan di Tangsel. Nanti kita berikan tempat di sini karena Dinkop sudah punya gedung mau di bisa. Jadi banyak yang harus dilakukan. Nah, dengan pendampingan ini yang tentunya tadi saya polanya sudah bedakan, bukan dengan pelatihan hanya sekali, tetapi justru terus-menerus. Yaitu yang harus kita lakukan. Tentunya dilihat, tadi yang Pak Erwin sampaikan, memang seperti Koperasi UMKM sendiri dari 2014, ini yang terus kita dorong juga. Koperasi-koperasi yang lainnya bagaimana menjadi koperasi yang sehat berkualitas. Koperasi yang bisa membimbing para anggota UMKM-nya. Koperasi yang bisa menjadi off-taker para UMKM-nya. Ini yang juga bisa mendorong. Kalau dilihat dari perencanaannya baik, apalagi dengan teknologinya, digitalnya, begitu juga pelaksanaannya, sampai dengan mungkin juga pemasarannya, ini yang akan UKM Tangsel akan unggul di mana-mana. Amin. Itu mungkin beberapa masukan dari kami. Dan tadi saya sampaikan waktu dengan Pak Robi, mohon maaf saya tidak bisa sampai dengan selesai. Sebenarnya saya jam 15.30 sudah ditunggu acara. Acaranya ini sertijab. Jadi saya mau menyerahkan jabatan karena saya sudah purna mulai besok. Amin. Jadi purna, besok udah mulai saya serahkan kepada yang baru. Ini hari ini, sore ini, jam 15.30 saya ditunggu di BSD di sini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa ikut sampai dengan selesai. Dan salam kepada semuanya. Kapan-kapan bisa nanti kita diskusikan lagi. Amin. Karena nanti saya juga banyak kegiatan di rumah, di luar setelah purna di sini. Yang tentunya tetap dengan Pak Malthus kita silaturahmi. Baik Pak. Kalian mohon maaf saya tidak bisa ikut gabung sama yang lain sampai dengan selesai. Itu aja yang dapat sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Pak Chandra, ulang tahun Pak Warman. Ya, Pak Malthus gimana? Mohon izin sebentar. Lupa ulang tahunnya Pak Warman, ulang tahun hari ini, Pak. Iya. Selamat ulang tahun. Oh iya, Pak Warman. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah 60, sudah purna, dan besok saya serahkan jabatan kepada teman-teman. Iya, ini Baik, peringatan. kami ucapkan terima kasih.
mohon izin sebentar Oh Bapak, iya, Pak Bu Eti Markus, ya. Pak Warman, selamat. Pak Siap. Erwin, Ya, mohon izin saya harus lihat karena ada sesuatu yang Iya, ya, nggak baik. bisa ditinggal. Terima kasih. Ya, Nanti kapan-kapan kita bisa collab lagi Pak, bisa amin. interaksi. Boleh nanti kopi Baik. darat aja Pak Markus. Kami siap mendukung. Baik, terima kasih Pak Markus, Bapak-bapak. Siap, Pak. Izin live ya Pak. Iya. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Eti. Sama-sama Pak Markus. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Warman, wabarakatuh. terima kasih Kami juga. ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Warman yang sudah membuka acara kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga Bapak telah selalu membersamai kita, tentunya bersama dengan UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan. Bapak selalu Amin. hadir di tengah kesibukan Bapak, dan Bapak selalu memberikan semangat, dan kami berharap nih Pak nih kepada Bapak terkhusus agar bisa terus membantu dan juga mensupport dan memberikan jalan yang terbaik untuk UMKM Naik Kelas sehingga bisa lebih dikenal dan juga bisa lebih dipercaya, khususnya di Dinas Koperasi Tangerang Selatan itu sendiri Pak. Karena Bapak bisa melihat sendiri mungkin banyak sekali komunitas-komunitas UMKM yang ada di Tangerang Selatan, Bapak mungkin yang dapat dikatakan konsistensi untuk dapat bisa memberikan bimbingan dan juga arahan dan juga sekaligus selalu memberikan terobosan-terobosan terbaru. Mungkin Bapak bisa melihat salah satunya adalah kita ya Pak ya, dari UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan itu sendiri. Jadi kita berharap dan juga memohon bantuan kepada Bapak untuk bisa terus membersamai dengan kita dan bisa memberikan jembatan dan memberikan keyakinan kepada kita sehingga kita bisa terus mendidik dan juga membimbing para pelaku UMKM yang ada di Tangerang Selatan Pak, bersama dengan UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan. Sekali lagi kami ucapkan special day buat Bapak Warman. Selamat ulang tahun Bapak. Kepada Bapak semoga ditambahnya usia ini Bapak bisa selalu diberikan kesehatan, Amin. umur yang Amin. panjang Bapak, dan tentunya bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya nanti ya. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun Bapak, dan kami Amin. ucapkan terima kasih di tengah kesibukan Bapak tapi Bapak bisa hadir dalam acara bersama dengan digitalisasi UMKM yang dimana berkolaborasi antara UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan khususnya bersama dengan Koperasi UMKM Mandiri Tangerang Selatan. Saya kami ucapkan terima kasih Bapak selalu bersama dengan kita semua. Sekali lagi kami ucapkan Nget Milad buat Bapak, semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin. Dan Terima selanjutnya kasih tentunya semuanya. Ya. ya, Terima kasih, Pak. terima kasih Bapak atas Ya. waktunya. Terima kasih. Baik, kami persilakan untuk tentunya waktu yang kita tunggu-tunggu bersama nih ya. Mungkin dari sekitar 20 partisipan yang sudah hadir pada sore hari ini sudah tidak sabar nih karena dari flyer yang kita baca bersama-sama bahwa ini menyambut rangka Hari UMKM dan juga kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dengan mengangkat tema yang menurut saya ini simple tapi berdampak yang luar biasa signifikan untuk meningkatkan atau mengembangkan usaha kita. Nah, disinilah sama-sama kita akan mengupas tuntas. Karena di situ slogannya seperti yang di belakang flyer Pak Malthus ya, digitalisasi UMKM. Belakangnya itu adalah kalau tidak salah mampukah gitu ya, apa bisakah? Seperti itu ya. Mungkinkah gitu ya. Nah, untuk itu kita sama-sama akan mengupas tuntas tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu digitalisasi UMKM, tentunya dengan narasumber yang sangat ahli dan sangat berkompeten di bidangnya. Jadi untuk teman-teman, para peserta kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita melanjut ke acara, aku mohon kepada teman-teman semua peserta dan juga partisipasi untuk tetap mengikuti acara sampai selesai, karena ini materi yang sangat luar biasa dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, dan untuk teman-teman bisa menyimak semua materi yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Untuk itu, marilah kita sambut dan tentunya beri tepuk tangan yang paling meriah untuk narasumber pertama kita, yakni Bapak Dr. Malthus Sitorus SPD SMM, selaku Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan. Dengan segala hormat, kami persilahkan. Iya, terima kasih Pak Chandra. Sama-sama Bapak. Teman-teman yang baik hati, hari ini sebenarnya ada pembicara kita yang memberikan sambutan, Ibu Eti, Pak Erwin, dan Pak Warman. Ada 4 catatan saya untuk perkembangan UMKM ini. Mengapa UMKM ini selalu berjalan di tempat? Menurut penelitian kami,
UMKM ini hampir 15 tahun berjalan di tempat, tidak bisa naik kelas, tidak bisa meningkatkan karena ada 4 hal yang menjadi masalah utama. Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Parman, bahwa masalah kita adalah masalah SDM. Kemampuan kita mengelola UMKM ini sangat terbatas. Ya, kita bisa merasakan bahwa UMKM di Tangerang Selatan ini dikelola oleh tim yang sangat terbatas. Bahkan bisa disebut dengan single factor. Mereka yang belanja, mereka yang memproduksi, mereka yang membuatnya, mereka yang menjualnya, dan mengerjakan sendiri. Kelupaan untuk mencatatnya. Nah, karena itu masalah kita adalah masalah SDM yang paling utama sebenarnya. Yang kedua, masalah marketing. Bagaimana memasarkan produksi ini. Nah, menurut penelitian kami, bahwa UMKM yang sudah berani mencoba dengan digital, maka dia akan mampu meningkatkan omsetnya 300%. Itu catatan kami bagi UMKM yang sudah menggunakan digitalisasi. Namun bagi UMKM yang masih sederhana, memang omsetnya menjadi tidak bisa ditingkatkan. Hanya ada prestasi biasa-biasa. Jadi catatan kami, penggunaan digital memang penting. Yang ketiga adalah soal modal. Ya, ini memang perlu kita bicarakan pada waktu-waktu khusus. Dan yang keempat memang adalah kemampuan untuk seperti yang Pak Erwin sampaikan tadi, bahwa UMKM itu lupa mencatat pengeluaran dan penjualannya. Sehingga tidak tahu berapa besar untungnya, berapa besar kerugiannya, masalahnya di mana. Nah, ini menjadi catatan yang penting bagi kita. Bagaimana mencari jalan keluar agar UMKM ini bisa membuat sebuah catatan yang sederhana, namun memberi informasi baik kepada investor maupun kepada owners maupun kepada diri sendiri. Sehingga dengan catatan yang lengkap, kita akan tahu di mana kekurangan dan kelemahan kita. Teman kita Robi ini adalah seorang UMKM kita di Tangerang Selatan. Beliau sudah mencoba rumusan membuat satu aplikasi sederhana bagaimana membantu digital ini. Karena itulah pertanyaan kami. Yang pertama, bahwa banyak orang menyangka bahwa digital ini adalah sesuatu pekerjaan yang sulit. Tapi hari ini kita akan mendengarkan dari Pak Robi bahwa ternyata mencatat itu juga tidak terlalu sulit. Memang tidak terlalu mudah, tapi bila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh setiap hari, maka kita akan mempunyai catatan yang cukup lengkap sepanjang hari, sepanjang bulan, sampai setiap tahun. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengevaluasi sejauh mana perjalanan dari usaha-usaha kita ini. Tanpa berlama-lama, saya langsung serahkan saja ke Pak Robi, anak muda kita ini, untuk menjelaskan sesederhana mungkin tentang pencatatan di digital UMKM. Mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan kita. Silakan Pak Robi. Oke, terima kasih Pak Martus atas waktunya, atas undangannya ke sini. Saya apresiat sekali. Jangan sempat menyerah, tetap mengkampanyekan tentang digitalisasi UMKM ya Pak. Iya. Oke. Ya, saya ucapkan selamat sore dengan Pak Chandra sebagai moderator dan Pak Erwin. Selamat sore Pak, sebagai Ketua Pengawas Koperasi UMKM Mandiri yang kita udah berapa kali bertemu ya Pak ya. Kita udah bahas tentang bagaimana pencatatan ini yang bisa
dimanfaatkan oleh UMKM secara sederhana ya Pak. Ya mungkin saya tidak bisa ucapkan ke Pak Warman dan Bu Eti karena sudah live. Ya kita mungkin langsung saja kembali ke tema ya Pak. Digitalisasi UMKM, mungkinkah? Mungkin saya sama jawabannya dengan Pak Marwan ya, Pak Warman ya, dengan sangat mungkin Pak dan sangat mudah gitu. Dan mudah-mudahan dengan dukungan Bapak kita bisa mendigitalisasikan Tangerang Selatan khususnya umumnya Indonesia Pak. Oke, mungkin saya akan coba masuk dari materi saya ya. Saya akan coba share screen. Pak Chandra, saya izin sholat dulu ya. Izin sholat dulu. Ya, baik, Silakan, silakan Pak. Bapak, nanti bisa bergabung kembali. Silakan Bapak. Terima kasih. Sudah kelihatan teman-teman? Si Pak mau bicara. Hah? Pak Erwin ya. Nah, Sudah Pak Robi, sudah oh, terlihat. sudah ya. Gimana Pak? Tadi Pak Erwin Mau sholat. mau menambahkan? Oh, Izin sholat Pak. Oke, lanjut Pak. Ya. Oke. Nah, mungkin kalau kita bicara UMKM, kunci sukses dari suatu bisnis itu biasanya bukan hanya dari bisnis yang bagus, tapi juga dari dukungan untuk pencatatan yang baik. Tema kita adalah hari ini adalah bagaimana mencatat yang baik gitu. Tidak sedikit pelaku usaha yang hancur bisnisnya bukan karena bisnisnya yang jelek, tapi tidak melakukan pencatatan. Maka dari ini saya menciptakan satu aplikasi yang bisa membantu para pelaku usaha untuk melakukan pencatatan dari order barang, melakukan pencatatan stok hingga penjualan. Nah, aplikasi iOS Online ini adalah aplikasi kasir online dan pencatatan transaksi secara digital yang akan membantu teman-teman pelaku usaha untuk melakukan pencatatan tanpa harus mencatat. Kenapa saya bilang tanpa harus mencatat? Karena ketika kita melakukan kegiatan usaha, disitulah sistem kami mencatat kegiatan usaha teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu melakukan, ya maaf, contoh seandainya kita melakukan satu kegiatan bisnis, setelah selesai kegiatannya, baru malamnya kita rekap, kita masukkan ke dalam komputer, mungkin dalam bentuk Excel. Nah, kita mempermudah semuanya. Jadi iOS tugasnya mencatat, bagi pelaku usaha tugasnya hanya untuk bagaimana meningkatkan omset untuk sellingnya. Saya lanjut ya. Oke, mungkin di screen teman-teman di sini ada kelihatan ada 4. Mengapa harus iOS? Nah, yang pertama adalah mudah. Digitalisasi itu mudah kalau kita mau ikutin SOP-nya gitu. Jadi bagi teman-teman yang gaptek sekalipun bisa menjalankan bisnis dengan menggunakan aplikasi, karena saya sudah menciptakan satu aplikasi yang sangat mudah digunakan. Yang kedua, akurat. Kenapa kita bicara akurat? Karena akurat itu tercatat oleh sistem. Jadi bukan lagi dihitung pakai kalkulator ataupun pakai pulpen secara konvensional gitu. Jadi kemungkinan melesetnya kecil. Dan yang ketiga, aman. Aman di sini yang dimaksud adalah semua data teman-teman tersimpan rapi di server kami, dan itu akan dijamin keamanannya. Mungkin kalau teman-teman simpan di laptop ataupun di buku, ketika pulang bisa tercecer, atau di laptop bisa hilang, data bisa hilang semuanya. Tapi kalau di server, kita garansi bahwa data 100% aman. Dan yang terakhir, di sini adalah murah. Ini yang paling penting, teman-teman. Murah itu yang dicari. Kadang-kadang kalau kita bicara digitalisasi, udah yang pertama tergambar adalah mahal. Yang kedua adalah susah gitu. Nah, ini murah. Mungkin kalau saya bandingkan dengan teman-teman parkir motor, ini jauh lebih murah. Gitu, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, apa saja yang bisa kita handle dengan sistem ini? Nah, yang pertama, kita bisa handle dari pembelian barang.
semua pembelian barang tercatat oleh sistem. Artinya kita data dari supplier teman-teman beli barang di mana dan sudah berapa yang kita beli ke mereka, semua tercatat di kita tanpa kita harus melakukan pencatatan. Artinya ketika kita bikin PO, ini sudah tercatat. Dan yang kedua, oh, nggak kelihatan. Ini apakah share screen saya kelihatan nggak, Pak, Bu? Hah? Enggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Coba saya stop dulu, saya share ulang ya. Sudah muncul? Ya, sudah muncul. Terima kasih. Silakan dilanjut kembali, Bapak Robi. Oke. Dan yang kedua adalah penerimaan barang. Jadi ketika kita melakukan pembelian barang, berarti setelah PO terbentuk, dari supplier akan mengirim barang. Otomatis barang tersebut sampai di kita, terjadi lagi penerimaan, receive. Nah, begitu terjadi penerimaan, berarti kita lanjutkan dengan yang ketiga, kita melakukan pembayaran. Nah, pembayaran berarti dilakukan oleh akunting. Yang keempat, sistem juga mencatat penjualan barang. Ini yang paling biasanya dikejar oleh para pelaku usaha ya, penjualan barangnya. Ketika mereka melakukan penjualan barang, otomatis invoice juga terbentuk. Nah, mungkin yang kelima ini yang jadi poin penting buat kita semua ya. Ketika kita sudah berhasil menjual barang, kita udah ngerasa happy, udah ngerasa goals-nya udah tercapai, tapi kita lupa untuk mencatat. Biasanya itu yang terlupakan. Nah, sistem ini otomatis mencatat transaksi yang sudah terjadi. Sehingga kita bisa mengetahui keuntungan di hari ini berapa, di minggu ini berapa, dan di bulan ini secara general. Oke, lanjut. Kita bicara sistem berarti kita bicara manfaat. Apa saja sih yang manfaat dari menggunakan aplikasi? Yang pertama, kita bisa mengetahui aktivitas bisnis tanpa harus ada report. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kita dapat report tanpa harus bereport gitu. Nah, bagaimana caranya? Karena semua aktivitas dilakukan oleh sistem. Jadi tidak perlu lagi ibaratnya ada satu karyawan kita untuk mereport hari ini untung berapa, jualan berapa. Kita sudah mengetahui tanpa mereka report, asal mereka menggunakan sistem ini. Jadi ketika mereka melakukan penjualan barang SO, nah otomatis kita sebagai pemilik atau sebagai owner langsung mengetahui, oh berarti kita sudah menjual nih, oh toko kita sudah dapat profit nih gitu. Jadi kita bisa mengetahui aktivitas bisnis tanpa harus ada report, tanpa harus datang ke toko. Yang kedua, kita bisa monitoring dimanapun, kapanpun. Nah, karena sistemnya cloud, artinya kita bisa mengakses data dimanapun, kapanpun, asal ada kuotanya. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam pengambilan data. Ini juga sering terjadi ketika kita melakukan secara konvensional. Jadi ketika kita melakukan konvensional, biasanya ada beberapa tahapan yang terlewati. Contoh, saya contohkan seandainya kita beli barang, kita catat di bond. Malam kita rekap lagi di komputer. Artinya ada dua transaksi yang terjadi dengan satu item. Itu akan bisa melakukan kesalahan data. Mungkin gitu. Dan yang keempat, mengurangi pengeluaran. Nah, pengeluaran di sini yang dimaksud apa? Setiap transaksi kita butuh nota, butuh untuk membuatan invoice. Dan di sini sistem sudah mencatat dan melakukan invoice namanya electronic invoice yang dikirim melalui email. Artinya kita sudah mengurangi penggunaan kertas. Dan yang terakhir mungkin kita bisa tahu inventory barang kita secara real time. Artinya kita nggak perlu lagi nunggu
sampai akhir bulan kita baru tahu, oh iya kita untung barang kita sisa berapa, apalagi yang harus kita top up, apa yang kita beli, kita nggak perlu di tengah perjalanan juga kita langsung udah ketahuan, oh barang ini tinggal segini, kita harus order lagi ke supplier. Artinya manfaat ini sangat banyak yang bisa kita dapat, dan ini sangat mengefisiensikan waktu kita dalam melakukan kegiatan usaha. Setelah kita melakukan semua aplikasi itu, berarti kan ada efek. Nah, efek dari penggunaan aplikasi inilah yang sebenarnya tujuan kita juga gitu. Yang pertama, kita mempunyai kebebasan waktu. Kenapa saya bisa bilang kita punya kebebasan waktu? Karena banyak part-part yang kita potong di situ. Ya ibaratnya kayak kita harus mencatat di akhir, kita tidak perlu melakukannya lagi karena pencatatannya sudah dilakukan di awal. Kenyamanan berbisnis. Nah, itu penting teman-teman, karena kenyamanan berbisnis ini membuat kita lebih pede. Kenapa saya membuat lebih pede? Karena ketika kita mengetahui stok barang kita bisa mengetahui berapa kapital yang sekarang ada di kita bisa mendapatkan satu action yang lebih akurat gitu. Karena tanpa kita tahu bahwa kapital kita berapa, kita bingung untuk melakukan tindakan. Jadi saya bilang kenyamanan berbisnis itu penting dalam melakukan satu kegiatan bisnis. Ketiga, dapat membuat keputusan bisnis dengan cepat dan akurat. Nah, itu yang saya bilang, mungkin ketika kita tahu bahwa oh kapital kita udah menipis nih gitu. Kita bisa tahu apakah kita harus butuh pinjaman dana lagi ataukah kita butuh melakukan penjualan barang secara cepat agar kita bisa mereplace barang-barang baru gitu. Jadi semua bisa tercatat sehingga kita bisa melakukan keputusan dengan cepat. Dan yang terakhir mungkin ini juga membantu mempermudah kita dapat pendanaan. Apalagi kalau kita bicara bank itu terlalu banyak persyaratan yang hingga ketika kita bicara bisnisnya baik tapi pencatatannya jelek, otomatis kita belum tentu bisa dapat pendanaan dari bank. Apalagi kalau kita mencari investor juga butuh perputaran yang sehat, sehingga dengan pencatatan ini dia bisa tahu apakah saya mau menurunkan dana atau tidak. Begitu teman-teman ya. Dan yang terakhir mungkin kita ikut dalam program pemerintah. Ada 2 program pemerintah yang saya tahu ya, mungkin kalau ada lain mungkin bisa dikoreksi atau ditambahkan. Yang pertama adalah digitalisasi UMKM. Nah, itu adalah program pemerintah saat ini yang di mana-mana digaung-gaungkan, dan semua UMKM sekarang mendigitalisasikan diri gitu. Dan yang kedua adalah Go Green. Mengurangi penggunaan kertas dengan, yaitu tadi yang saya bilang, electronic invoice melalui email. Nah, ini dia mungkin sedikit gambaran pengurangan penggunaan kertas. Kita bisa menghemat operasional kita mungkin sekitar 10-20%. Dan ini penutup mungkin ya, kita ucapkan selamat tinggal konvensional dan selamat datang sistem digitalisasi. Mungkin penjelasan saya segitu, Pak. Nah, saya tutup dengan sedikit video. Sebentar.
Ya. Kelihatan nggak? Ini? Ya juga. Ada kelihatan gambarnya? Gambarnya muncul. Gambar tidak muncul ya? Ya, suara Pak. Ya? Ini kok nggak muncul suaranya? Tanda gambar. Soalnya nggak keluar. Video. Ini yang lagi diputar kok nggak ada keluar. Di Pak Robi. Tadi udah Pak. Iya, udah. Coba di sini Pak. Coba. Ya. Oke, sebentar ya teman-teman. Ini kita coba. Kayaknya ada gangguan dari visualnya. Atau mungkin bisa langsung lanjut dulu saja. Boleh. Iya, tadi kan. Nggak keluar deh. Masih sekian. Nah, ini nih mungkin. Hah? Nggak muncul. Di... Muncul belum? Apa? Gimana? Ya. Sudah muncul gambarnya? Pak? Bu? Sudah? Sudah Pak. Suaranya juga? Sudah. Oke. Iya Pak, sudah Mari kita nonton terdengar sebentar jelas, ya. videonya agak sedikit terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sam Ridwan
saya tinggal di daerah Cimpaen Tapos ya. Alhamdulillah saya sudah mengikuti program ini dengan baik dan lancar. Awalnya saya sangat kerepotan karena dengan cara manual ya itu sangat merepotkan saya, utamanya saya ketika terkait barang-barang ya, stok barang, pengeluaran barang ya, masuk keluarnya dana juga termasuk di situ. Ketika saya sudah menggunakan EOS ini, alhamdulillah saya terbantu dan sangat bermanfaat EOS ini untuk saya pribadi dan untuk umum pun ini sangat menunjang, bagus ya untuk para pedagang-pedagang ya, untuk yang punya toko juga ya, warung atau grosiran atau apapun lah gitu. Saya sangat mereferensikan ini EOS diterima semua teman-teman. Apalagi saya punya partner ya di komunitas. Besar harapan saya teman-teman ikut gabung di sini, teman-teman juga bisa merasakan apa yang saya rasakan karena dengan mudahnya menggunakan EOS ini, aplikasi kasir ini, ya saya sangat mereferensikan untuk para pedagang ya, para karyawan yang punya usaha ya, khususnya yang punya usaha UMKM, UKM semuanya, segeralah untuk bergabung, segeralah untuk mengikuti apa yang saya rasakan. Ini banyak manfaatnya EOS. Ya, oke. Mungkin sebelum kita lanjutkan sesi tanya jawab, saya akan kembalikan ke Pak Chandra sebagai moderator. Silakan Pak Chandra. Baik, terima kasih banyak Pak Robi atas penjelasan dan juga videonya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kembali Pak, atau dijelaskan beberapa konten selanjutnya, Pak Robi? Kita masuk ke sesi diskusi kayaknya Pak Chandra. Kalau ada Oh yang baik, bertanya. langsung berarti kalau seperti itu, oke, berarti kami persilakan untuk seluruh peserta atau seluruh partisipan untuk memberikan pertanyaan yang terbaiknya nih dari kedua narasumber yang sudah memberikan materi kepada kita semua. Jadi kami persilakan untuk diskusi di sini ya. Jadi biar materi yang tadi kita sudah dapatkan dan nanti jawaban yang akan diberikan oleh kedua narasumber nantinya agar bisa lebih didapat buat kita semua. Karena di sini tentunya temanya juga sangat luar biasa ya, digitalisasi UMKM. Jadi teman-teman UMKM di sini sudah tergabung dan mungkin ada yang ingin ditanyakan bagaimana kiat-kiatnya atau apapun itu. Untuk itu kami persilakan buat semua peserta yang ingin diskusi atau bertanya, boleh banget kami persilakan untuk dapat mengklik atau memencet tombol raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya pandu untuk satu persatu agar webinar kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan pastinya sesuai dengan target apa yang kita inginkan. Untuk itu kami persilakan untuk seluruh partisipan yang ingin bertanya atau diskusi, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan untuk teman-teman. Halo, selamat sore teman-teman semua. Masih ada di sini kah? Sepertinya saking pemaparan yang luar biasa dan juga video nih yang ditampilkan oleh Pak Robi sepertinya membuat teman-teman di sini semakin terketuk ya, tergebrak kayaknya hatinya nih ya. Saya juga tadi saking serunya nonton videonya juga walaupun terputus-putus ya, tapi kayaknya juga bakal saya minta nih nanti videonya nih buat kedepannya buat memacu Nanti kita share, motivasi Pak. semangat juga nih dalam UMKM nih tentunya nih ya. Boleh Pak Chandra, teman-teman mohon izin, silakan. Pak Chandra. Boleh Pak. Pak Chandra mohon Oh, izin. silakan Bang Rianto, tentunya senior terbaik nih. Silakan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, namo budaya, salam kebajikan, dan salam UMKM naik kelas Tangsel. Salam. Dulu tepung, tangan saya banyak tepung nih Pak.
Lagi ngerjain itu apa ayam crispy nih. Habis ngapain itu Bang Rian? Ayam crispy. Ini buat stok seminggu ke depan Apa nih. habis adegan Boleh ini, dikirim-kirim, habis Pak. adegan syuting Kita ini rasain, bikin Pak. kue gitu? Ayam crispy nih, ayam crispy ya. Ayam crispy untuk seminggu ke depan ini saya punya kantin namanya Dapur Sufi yang puji syukur alhamdulillah saya kemarin ikut kompetensi bersama Pak Maltus tuh dan saya kompeten dalam bidang mengolah tepung. Sukses terus, Pak, bisnisnya. Langsung aja. Langsung, mohon maaf, mohon izin, saya ini kan tinggal di Jakarta Selatan. Kebetulan saya beserta istri itu memiliki usaha kantin Dapur Supi di lingkungan sekolah dasar. Nah, dari pembahasan digitalisasi UMKM tadi, jangan dibalik-balik ya. Saya kalau dibalik sudah agak repot nih. UMKM digitalisasi. Ya, kalau di sini kan temanya digitalisasi UMKM ya. Itu yang benar kayak gitu. Bilakah jaringan yang akan kami bangun ini menggunakan basis digitalisasi dengan skup yang begitu kecil banget, akan memungkinkan bisa menjadi besar nggak kira-kira? Tapi yang saya tangkap sebenarnya bukan konsep step by step yang tadi dijelaskan tentang bagaimana mengolah sebuah manajemen dan sebagainya. Tapi ini saya pikir penting juga ya buat media promosi. Belum lama ini kemarin saya ke BRI untuk mengajukan dana segar lah. Nah, dana segar, tiba-tiba pihak BRI itu mengatakan bahwa UMKM itu sendiri ada payung hukumnya, terutama Jakarta Selatan ya, dalam hal ini dinaungi oleh Dinas Ekraf ya, Sudin Ekraf Jakarta Selatan. Belum, kami UMKM Jakarta Selatan itu sepertinya belum menemukan atau mempunyai kesempatan untuk mengajukan dana segar tambahan, sehingga kami UMKM yang saya pribadi itu harus mengajukan dana segar ke pihak perbankan, dalam hal ini BMN yaitu BRI. Nah, saya sempat menjelaskan bahwa prospek yang akan kami bangun kantin ini melebarkan sayap, jadi minimal sekolah di Jakarta Selatan ini bisa ada di rekrutmen kami, Dapur Supi, gitu, jadinya gitu. Tapi ini menarik, digitalisasi UMKM. Jadi tadi bukan saja hanya pembahasan tentang step by step tentang masuk keluarnya barang, kemudian pencatatan income, terus pencatatan modal dasar dan sebagainya. Tapi saya pikir juga lebih kepada arah media promosi ya. Saya pikir kayak gitu ya. Artinya pengembangan sayap UMKM ini akan lebih menyeluruh, lebih luas seperti itu. Kalau tadi saya tangkap ada semacam stretching bahwa tentu space kecil kalau tidak kita maksimalkan tentu tidak akan bisa berkembang dengan secara signifikan. Saya sepakat, setuju. Nah, dalam hal ini di benak kami semua UMKM, bagaimana caranya pola untuk mengembangkan sebuah bisnis ini lebarkan sayap. Kalau kita tahu di sebuah perusahaan besar itu ada sayap utama, Gold Wing, itu dia membawahi beberapa perusahaan-perusahaan, anak perusahaan, sehingga perusahaan ini akan berkembang sedemikian pesat. Bahkan lebih hebatnya lagi, tidak satu jenis olahan. Ada di sisi pertambangan, ada di sisi kehutanan dan sebagainya. Bahkan yang lebih mendominasi, ini saya pernah melihat kecenderungan para pengusaha muda di bidang UMKM, saya nggak sebutin ya, Pak, maaf, saya nggak sebutin, pengusaha pisang lah, ya, dengan seluruh Indonesia gerainya itu luar biasa. Beberapa waktu lalu saya baca di medsos, pemasukan income-nya itu sampai dengan 50 M ya per bulan kalau nggak salah. Tapi itu kan skupnya seluruh Indonesia. Tapi saya pikir itu bermula dari UMKM. Karena mohon maaf, karena beliau juga orang penting di negara ini, mungkin akan lebih mudah ya skupnya. Tetapi itu bukan sebuah jawaban yang menjadi support
buat kami ini adalah bagaimana pola-pola pengembangan sebuah bisnis usaha dari kecil kemudian menjadi pesat. Saya sepakat Pak Malthus kalau nggak salah tadi bicara bahwa tentu sebuah usaha kalau tidak dikonsep dengan benar atau space-nya kecil, tidak ada niat untuk dikembangkan, ya akan segitu-segitu aja. Tetapi bila kita punya niat membesarkan sayap dengan konsep pengembangan bisnis yang menyeluruh, nah ini akan menjadi luar biasa. Korelasi yang saya paparkan ini adalah dengan digitalisasi UMKM. Terima kasih banget tadi step by step-nya ini. Saya kan saat ini kuliah S2 nih. Sampai sekarang ini saya sering banget menggaungkan tentang GCG. GCG, Good Corporate Governance. Jadi itu selalu saya gaungkan ke teman-teman. Kayak orang sok tahu gitu. Sok tahu lu. Enggak, ini benar saya bilang itu benar. Artinya basis-basis manajerial sebuah usaha bisnis apapun. Kalau bisnis saya kan sebenarnya profesi saya ini kan seniman. Tetapi ada hubungannya dengan bisnis-bisnis UMKM. Bagaimana UMKM ini kita kemas secara kesenian, secara seni. Nah, jadi good corporate governance ini berbasis digitalisasi UMKM ini kayaknya korelasinya tepat banget. Jadi step by step yang kita lakukan secara manajemen itu secara operasionalnya itu secara ini kekinian, digitalisasi. Seperti tadi abang tadi itu ya, kalau nggak salah saya lihat warungan gitu tapi udah keren dengan aplikasi iOS ya, itu keren banget itu. Jadi saya pikir, saya dapati beberapa sekolah yang ada di Jakarta Selatan itu ibu-ibunya, terutama ibu-ibu, saya kan cuma mendampingi istri saya tiap pagi. Saya lihat belum menggunakan yang teknik-teknik kayak gitu tuh. Nah artinya barangkali ini usulan saya, Tangsel ini punya nggak sih buku materi beserta contoh aplikasi dalam bentuk disk atau website atau dan sebagainya itu disebarkan sehingga tidak Tangerang Selatan saja, tapi mohon maaf ya, mudah-mudahan ini nggak banyak orang Jakartanya. Ini akan menyebar ke seluruh di luar dari Tangsel. Jadi semacam ini pilot project-nya Tangsel memperkenalkan digitalisasi UMKM itu yang mumpuni. Jadi bisa menjadikan contoh ya, contoh bukan berarti seluruh wilayah belum ada, tapi barangkali the first start-nya itu ada di Tangsel gitu maksud saya gitu. Begitu usulan saya sih, keinginan kami supaya hal-hal yang sangat edukasi kayak begini bisa kami terapkan dan bermanfaat. Terima kasih Pak Malthus, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Boleh. Mungkin saya menjawab tentang bagaimana banyak Bang Rian atas pemaparan dan juga pertanyaan yang luar biasa nih ya. Oke, kami persilakan, mungkin udah tidak sabar untuk mendengar jawaban dari kedua narasumber kita. Boleh dari Pak Malthus terlebih dahulu atau Pak Robi terlebih dahulu, kami persilakan. Iya, Pak Rianto. Siap Pak Malthus. Memang salah satu yang menjadi perhatian khusus kita adalah pertama soal memisahkan uang keluarga dengan uang usaha. Ini yang pertama harus dijelaskan. Karena banyak kita UMKM tidak jelas nih mana uang rumah tangga, mana uang usaha. Jadi nggak ketahuan progresnya uang itu. Ya di situ untuk keluarga, di situ untuk bisnis. Jadi dengan sistem ini menurut pengalaman saya ada dua hal. Pertama, memisahkan uang keluarga dengan uang bisnis. Sehingga ketahuan maju mundurnya catatan keuangan itu. Itu yang pertama saja. Yang kedua soal disiplin. Mencatat apa yang terjadi sepanjang hari. Mencatat di sini sebenarnya bukan berarti membuat catatan khusus untuk laporan, tapi dicatat saja berapa uang masuk, berapa uang keluar, belanja berapa, itu sudah mudah di HP. Nah sehingga menurut saya meyakini dengan dua hal ini yang harus budaya yang harus kita kembangkan di balik iOS ini, yaitu pisahkan uang keluarga, karena kan kadang-kadang karena ini uang bapak kasih istri tidak jelas ini
kemarin kasih berapa ya? Pokoknya kurang, minta ke suami. Tidak begitu. Ada niat bersama berbisnis. Itu pengusaha. Kadang-kadang UMKM ini malu-malu bilang pengusaha. Ya, sekecil apapun itu, ketika dipisahkan uang rumah tangga dan uang usaha, itu pengusaha. Yang kedua, disiplin mencatat apa saja yang terjadi sepanjang bisnis ini. Bagaimana mencatatnya, itulah mungkin Pak Robi penting untuk kita. Pak Robi, silakan Pak Robi. Ya, Mohon salah Pak Malthus, Pak Robi. Ya. Mohon izin, mohon salah. Penjelasan Pak Malthus itu bagaikan senjata buat saya. Saya ditusuk. Mohon maaf, penjelasan barusan saya ditepok sama istri saya di samping ini. Rasain lu. Itu emang benar. Bapak itu barusan ngomong benar itu. Nyampur-nyampurin aduk keuangan. Ya, maaf Bunda. Ya udah nggak nyampur-nyampurin lagi deh. Ya, terima kasih Pak Robi. Silakan Pak. Ya, mungkin menjawab dari pertanyaan Bapak tadi, ya kita akan coba untuk bikin satu panduan yang akan kita bisa sebarkan nanti ke rekan-rekan semua. Tapi mungkin kalau hanya tahapan untuk penggunaannya sebenarnya sudah ada di YouTube, Pak. Cuma memang dirangkum secara terpisah. Artinya saya bikin seandainya 3 tahapan bagaimana cara menjalankan iOS ini dari pembuatan tokonya, pembuatan jenis pembayarannya, sama pembuatan akun karyawan. Nanti kita pisahkan lagi bagaimana cara men-setup toko atau bisnis kita. Nah, dari kita bikin kapitalnya sampai dengan unit jualnya seperti pieces, lusin, tergantung jenis usahanya Pak. Gitu. Tapi mungkin betul nanti saya akan rangkum. Saya akan coba bagikan kepada teman-teman yang membutuhkannya. Mudah-mudahan aplikasi iOS ini bisa membantu bisnisnya Bapak lebih luas lagi. Mungkin itu Pak. Amin. Terima kasih Pak. Amin ya. Ya, kita kembali lagi ke moderator. Kali aja ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Malthus. Ya, sama-sama. Halo Pak Robi. Ya. Bagaimana dengan tanggapan dari kedua narasumber kita, Bang Rian? Apa ada yang ingin disanggah terlebih dahulu atau sudah cukup puas atau sangat puas? Jawabannya singkat, tapi menurut saya udah luar biasa. Terutama, mohon maaf, terutama Pak Malthus tadi menjawab senjata buat saya banget tuh. Saya ditepok tadi sama istri, rasain lo. Itu senjatanya kayaknya ditepok ya. Benar, artinya sebuah bisnis. Oke. Sebuah bisnis itu ya jangan mencampur adukan segala sesuatu yang sangat prinsipal. Terima kasih Pak Malthus atas jawabannya Pak Robi. Oke, baik. Selanjutnya silakan ada yang ingin bertanya kembali atau oke, di sini ada pertanyaan dari Emma. Selamat sore, boleh tolong jelaskan sepintas langkah awal untuk ikut program ini. Silakan Pak Robi dijawab. Ya, mungkin untuk langkah awal ya, saya bisa mungkin share screen lagi nih kalau begitu. Atau mungkin yang pertama justru pengusaha harus punya akun dulu di kita. Artinya diregister di aplikasi iOS ini. Setelah itu secara gratis untuk bisa uji coba melakukan aktivitas. Setelah itu pengusaha bisa melakukan 3 tahapan awal. 3 tahapan awal itu adalah membuat tokonya, membuat akun pembayarannya atau jenis pembayarannya, dan yang terakhir adalah membuat akun karyawannya kalau ada karyawan. Tapi kalau nggak ada, buat akun pribadi di level karyawan. Nah, setelah 3 tahapan itu dilakukan, baru masuk ke tahapan yang setup toko, melakukan pengaturan toko. Hanya 2 tahap untuk pengaturan toko, yaitu setiap pengusaha pasti mempunyai modal awal atau kapital. Nah, di situ kita input kapitalnya, dan kemudian kita input unit jualan kita. Artinya ketika bisnis ini
seandainya kita bicara toko handphone, mungkin satuan jualnya adalah pieces. Jika ini toko baju, mungkin satuannya bisa lusin. Atau kalau seandainya apakah air mineral, berarti botol, tergantung jenis usahanya. Nah, setelah setup toko, baru teman-teman bisa melakukan aktivitas bisnis yang seperti 5 langkah yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu melakukan pembelian atau purchase order. Yang kedua adalah penerimaan barang atau receive barang. Yang ketiga adalah payment. Yang keempat adalah sales order. Baru yang terakhir dirangkum menjadi bookkeeping, pencatatan. Mungkin demikian untuk jawaban saya terhadap Bu Emma ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Pak Chandra. Baik, terima kasih Pak Robi atas jawabannya cukup singkat ternyata ya untuk Ya. menjadi apa namanya mengikuti program ini ya. Mungkin nanti setelah itu bisa dikonfirmasi kembali kali ya Pak ya dari tim UMKM Naikkelas Tangerang Selatan untuk didata siapa-siapa saja yang akan ingin mendaftar program-program ini karena program yang dimaksud ini sangat luar biasa pasti akan membantu teman-teman UMKM yang sudah baru memulai atau yang sudah berkembang UMKM. Baik, di sini ada pertanyaan kembali Pak dari Wirina Pangki. Jika kita punya beberapa tempat usaha, apakah sistem ini bisa digunakan untuk disatukan semua pencatatannya? Silakan dijawab Pak Maltus atau Pak Robi, dipersilakan. Bagian saya itu Pak ya. Oke, saya coba langsung Boleh, menjawab. baik Pak. Kita sebagai owner bisa memonitor semua kegiatan usaha yang ada di beberapa tempat. Artinya kita bisa menyatukan, kita bisa tahu berapa profit hari ini dari toko A, toko B, toko C. Bahkan kita bisa tahu hanya seandainya dari toko A saja berapa penghasilan hari ini, toko B saja, atau toko C. Artinya semua kegiatan usaha sudah dirangkum oleh sistem. Jadi jawabannya adalah bisa. Mungkin demikian Pak Chandra. Pak Chandra monitor. Pak Chandra. Ya, mungkin kehilangan connection. Ya, sambil menunggu Pak Chandra, teman-teman, memang kami nanti bersama-sama dengan Pak Erwin juga akan memberikan pelatihan-pelatihan tambahan berikutnya bila untuk kawan-kawan yang bersedia langsung ikut workshopnya, uji coba pelaksanaan program ini. Nanti kami akan jadwalkan bersama agar kawan-kawan, teman-teman bisa mencoba sistem ini ya supaya mengenal lebih jauh tentang iOS. Bagaimana program ini bisa membantu teman-teman mempermudah mencatat kegiatannya. Monitor Pak Chandra. Oh, Pak Chandra lagi apa ini kayaknya nih? Pak Chandra. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Robi, Pak Maltus. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Sepertinya ada nih pertanyaan nih ya. Mirip. Oke, ada yang ingin ditanyakan kembali buat teman-teman semuanya? Silakan, ada yang ditanyakan, boleh raise hand atau boleh mengisi di form. Silakan di kolom komentar. Apakah ada teman-teman? Ya udah, jangan paksakan. Halo teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan kah? Oke, ada yang ditanyakan teman-teman? Halo. Ya,
Ya, sambil menunggu teman-teman Oke, untuk kami persilakan buat Clara, Desi, uh, terus Hendra, udah tadi ya, Kartika, silakan. Marlena, Maya Saro, Mei Nenggolan, Sisi, Teddy, Titik Balik Layar, dan juga Tri, Jaya, Wirina, dan juga teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Tentunya sebelum kita ini apa membahas atau ada yang ingin disampaikan kembali statement dari kedua narasumber kita, persilakan buat teman-teman yuk untuk ditanyakan seputar tema kita digitalisasi UMKM mungkinkah? Ya. Boleh teman-teman, selain dari pencatatan, selain dari pencatatan tadi sudah, bagaimana cara mendaftar program juga sudah, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin cara menguploadnya nanti transaksinya gimana atau dan lain sebagainya, mungkin ada yang ditanyakan seperti itu teman-teman. Ya Pak Hendra. Silakan, ada? Wah, Boleh, ini Ustadz silakan kita nih. Pak Ustadz Muhammad Edi, silakan. Pak Edi nih, Pak Edi. Ini Ustadz kita tanya nih. Wah, Ya ini. Pak Edi, silakan Pak Ediku. Ya, ini mau tanya saja sedikit ya. Ya, untuk Pak siapa tadi? Pak Robi. Pak Robi. Ya, Pak hadir, Robi Pak. Pengki ya. Pak Robi Ya, Pengki ini salam kenal, Pak. ya salam kenal juga ya. Saya dengan apa di tempatnya Pak Maltus saya Pak membantu Iya. Pak Maltus. Ini untuk aplikasi yang Pak Robi buat ini sudah cukup bagus ya. Nah, hanya kan memang UMKM di Tangerang Selatan dan di wilayah lainnya itu memang kelihatan untuk saat ini untuk digitalisasi terutama ya, baik itu digitalisasi keuangannya maupun marketingnya, ini masih kita katakan agak lambat berkembangnya. Kemungkinan itu karena pertama kurang sosialisasi dari pemilik aplikasi ya, seperti Pak Robi ini ya. Kita harapkan nanti sosialisasinya lebih banyak lagi. Ya. Juga tempat kami itu kan di tempat Pak Maltus itu banyak peserta UMKM gitu. Iya. Yang kedua untuk pemasaran ya, tadi keuangannya sudah. Untuk pemasarannya apakah juga tidak bisa dibuatkan sebuah aplikasi seperti ya mohon maaf untuk yang besar-besar kan mungkin seperti Shopee gitu kan dan lain-lain gitu ya. Tapi kita harapkan Pak Robi mungkin bisa membuat yang sesederhana mungkin, lalu kemudian diajak kawan-kawan untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Ya. Kadang-kadang ada kawan-kawan yang ingin membuat digitalisasi, lalu kemudian mereka masuk kemana-mana. Gitu. Ya. Ada yang jelas, ada yang tidak, begitu kan aplikasinya gitu kan. Dan tidak ada salahnya kalau memang untuk wilayah Tangerang Selatan ini memiliki sebuah aplikasi sendiri untuk pemasaran dan promosi gitu. Sehingga mungkin nanti biayanya juga akan lebih mudah, lebih murah begitu ya. Dan juga aplikasinya kita harapkan aplikasi yang sangat sederhana. Nah, ini kita harapkan supaya UMKM untuk terutama untuk wilayah skup kecil lah Tangerang Selatan ini bisa cepat bangkit gitu ya. Kalau cuma sekedar kita adakan semacam webinar atau seminar-seminar seperti ini, itu kan waktunya singkat ya. Waktunya yang sangat singkat, Pak. Ya kan? Bukan mereka tidak paham ya karena waktunya singkat yang memungkinkan akhirnya untuk kurang paham gitu kan. Nah, kita harapkan dengan adanya sosialisasi atau pelatihan-pelatihan, nah, mereka akan jauh lebih paham, bahkan mereka bisa langsung mempraktekkan masing-masing. Itu saja harapan saya. Terima kasih Pak Robi, mohon maaf. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Chandra, saya langsung Pak Chandra. Untuk Pak Edi, memang Pak Robi bersama timnya ini karena UMKM naik kelas Tangerang Selatan ini memang beliau ini adalah UMKM di Tangsel, jadi kita mempunyai kesempatan yang luas untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Karena itu kawan-kawan yang berminat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Clara ya. Clara di nomor flyer kita itu ada nomornya Clara. Kami akan senang hati menjumpai kawan-kawan di tempatnya masing-masing. Ya, kami dengan senang hati akan membantu menginformasikan, melihatkan program ini sebagaimana semudah mengerjakan seperti WA yang saudara kita lakukan. Jadi kami beritahukan bahwa UMKM Neklas bersama dengan Koperasi UMKM juga saudara bisa menghubungi pengurusnya. Kami akan datang ke tempat Bapak Ibu menjelaskan program ini supaya lebih mudah dimengerti. Saya kira itu Pak Edi, kita akan memberi perhatian untuk kawan-kawan karena ini asalnya dari Tangerang Selatan. Kita mau Tangerang Selatan ini semua UMKM bisa mencatat dengan mudah. Kita akan targetkan sebanyak-banyaknya UMKM yang bersedia dan kita akan mendampingi dan mendukungnya. Sehingga program ini tidak saja memang karyanya Pak Robi dan kawan-kawan, tapi itu bisa kita nikmati oleh UMKM di Tangerang Selatan. Begitu Pak Edi. Mungkin tambahan dari saya. Ya Pak, baik Pak. Oke Pak, menanggapi yang tadi mungkin ada yang perlu saya luruskan sedikit. Ada dua hal yang memang ini biasanya orang akan susah nih membedakan antara e-commerce ya kan dengan marketplace Pak. Gitu. Nah, sekarang konsen kita sih di e-commerce Pak. Artinya kita ke toko online. Dari segi pencatatan kita rapikan dulu pelaku usahanya sehingga begitu pencatatannya rapi, dia siap untuk bersaing. Nah, artinya bukan kita tidak menyiapkan wadah untuk marketplace-nya, Pak. Cuma memang penggunanya masih terbatas, sehingga kita memutuskan nanti ketika sudah mungkin mencapai 1 juta pengguna, baru marketplace-nya kita buka, Pak. Mungkin demikian, Pak. Ya, bagus. Oke Pak, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Edi? Jawabannya sudah cukup puas atau Ya, ingin cukup disanggah puas. terlebih dahulu? Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Ya, silakan lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari teman kita, yakni di sini ingin menanyakan apakah untuk kuliner bisa? Silakan dijawab Bapak. Ya, saat ini untuk kuliner sih kita lagi pengembangan ya Pak. Saat ini memang target kita adalah retail produk dan sekarang sudah masuk ke produksi sudah bisa. Tapi untuk F&B memang kita lagi pengembangan di sana Pak. Doakan aja mudah-mudahan sistem ini bisa mengakomodir kegiatan teman-teman yang di F&B. Oke, terima kasih. Jadi nanti lagi sedang diproses ya, diusahakan ya Pak Robi ya. Semoga secepatnya bisa terrealisasikan sehingga teman-teman UMKM di sini untuk kuliner dan F&B juga bisa dapat terbantu dengan adanya aplikasi iOS ini. Baik, selanjutnya tadi ada pertanyaan kembali Pak dari teman-teman kita nih. Apakah ada nomor handphone yang bisa dicatat untuk bisa mendaftar program ini? Silahkan Pak Robi atau Pak Maltus bisa mengetik di kolom komentar mungkin untuk PIC yang bisa dihubungi. Silahkan. Bentar. Mungkin yang di flyer Pak ada Pak, tapi nggak apa-apa kita Ya, coba. coba di chat saja biar teman-teman bisa langsung copy paste di sini. Takutnya teman-teman belum punya flyer dan lain sebagainya. Sudah Pak, ada di kolom chat. Ya, terima kasih ya. Buat teman-teman yang ingin mencatat silakan dicatat ya, karena tentunya ini merupakan suatu informasi dan juga kontak person yang diharapkan buat teman-teman semua ya. Bagaimana cara untuk mendaftarkan program ini dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Tentunya cukup aktif ya. Ternyata pada di komen semua ya. Tidak Belum mau panas berarti Pak. ya. Masih Untuk malu-malu tadi. bagaimana untuk usaha laundry? Apakah bisa katanya?
usaha laundry. Bisa, Pak? Bisa Bisa. ya. Baik, untuk Ibu Kartika Octavia Lubis sudah dijawab ya. Jadi untuk laundry bisa, makanya langsung dicatat nomor handphonenya atau nanti bisa konfirmasi lebih lanjut mengenai program ini. Oke, terima kasih kembali buat Ibu Kartika ya, sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa. Oke, selanjutnya ada lagi teman-teman, silakan ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis kolom komentar atau seperti Pak Rian tadi dan juga Pak Edi ingin open kamera dan juga langsung bertanya biar lebih asik dan juga lebih puas tentunya ya. Karena kegiatan kita hari ini tentunya sangat di-record ya, tentunya di-record untuk dokumentasi keberlangsungan dan juga untuk keberlangsungan webinar kita kali ini. Ternyata ada lagi nih, Mei Nenggolan ya. Untuk program ini mirip dengan buku kas atau pos. Bedanya di mana ya Pak? Apakah harga lebih murah dari pos berbayar? Silahkan. Saya belum pernah buka ya buku kas atau pos, tapi sistem kita memang POS. POS itu adalah point of sale. Kalau ditanya lebih murah, saya belum pernah tahu harga mereka berapa, tapi yang jelas di kita ini paket termurahnya itu adalah Rp2.000 per hari. Saya rasa Berapa Pak? sama Rp2.000 per hari, Pak. Jadi per bulan Rp2.000 per ya day. hanya Rp2.000 gitu. Kalau saya bandingkan dengan beberapa aplikasi lain, mungkin saat ini kita yang termasuk yang termurah dan saya rasa terbaik dan termudah, Pak. Wah, terbaik, termudah, termurah gitu ya, 3 gitu ya. Atau boleh dari Ibu Nenggolan di sini ingin Bu Mei silakan dari harga pos sendiri di harga berapa biar teman-teman di sini juga bisa tahu nih perbandingan harga gitu ya. Bukan kita di sini ingin membandingkan suatu brand satu dengan brand yang lain ya, tapi kita juga biar semuanya terjawab, teman-teman di sini juga bisa tahu nih mana yang terbaik, termurah, dan termudah gitu ya. Silakan Bu Mei Nenggolan, ada yang ingin ditambahkan? Yang penting dicoba saja dulu buat bapak-bapak, ibu-ibu, kan gratis nih. Gitu. Betul. Nah, ada tambahan juga nih dari Bu Kartika dan the best, luar biasa. Terima kasih Bu Kartika ya. Luar biasa. Pokoknya langsung daftar ya. Ingat 2.000 perak per day. Jadi per bulan mungkin hanya 60.000 sampai dengan 70.000 saja ya. Mungkin itu sangat worth it banget sih karena kita akan dibantu untuk melakukan inputisasi dalam hal laporan transaksi dan lain sebagainya ya. Mungkin tambahan dari saya, Mas Chandra, sorry Boleh, saya nggak Bu. on kamera ya, lagi makan kok. Baik. Jadi harusnya harganya di bawah itu Pak, karena untuk yang pos itu ada penawaran khusus, harganya mirip-mirip. Kalau bisa untuk UMKM naik kelas harus ada diskonnya, betul nggak? Itu. Boleh Bu, kalau untuk diskon nanti kita bicara lagi lebih lanjut Bu. Yang penting harga dicoba dulu. lagi promo segitu. Nah, kalau kita nggak promo Bu, kita fix. Tapi nggak apa-apa Bu. Nanti kalau untuk anggota UMKM naik kelas kali bisa lebih murah Pak. Iya, boleh Bu. Kan gitu ya Mas Chandra ya. Oke, terima kasih atas tanggapan, sanggahan dan juga masukan ya terkait dengan harga gitu ya. Mungkin nanti juga seperti ya dalam hal kali ini ya, mungkin penentuan suatu harga pokok gitu ya, HPP suatu barang atau suatu jasa atau suatu aplikasi pastinya sudah ditentukan ya dari timnya masing-masing. Nah, nanti mudah-mudahan kita lihat selanjutnya apakah setelah dihitung bisa dikurangin atau tidak, nanti kita lihat saja dari tim Pak Robi dan juga Pak Maltus untuk bisa meng-hire atau meng-guidance untuk aplikasi iOS ini. Jadi mungkin ya tentunya kita bisa berharap yang terbaik, tapi balik lagi semua ke tim yang bisa mengambil alih dan tentunya bisa menentukan HPP atau harga dari suatu barang atau jasa ataupun aplikasi. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu Mei atas masukan dan juga sanggahannya. So, let's the next question. All the participants, please welcome to rate in the comment or maybe raise hand atau angkat tangan boleh. Silahkan untuk teman-teman di sini.
Thank you so much for staying by in the event and especially for the evening, right? Thank you so much. Dan boleh silakan untuk selanjutnya ada yang ditanyakan? Ya. Oke, adakah pertanyaan? Silakan. Jika tidak perlu buka kamera tidak apa-apa. Mau tulis di kolom komentar nggak apa-apa, it's okay. Dan ataupun bisa meng-on-kan kamera juga boleh tanpa menulis di komentar. Silakan. Nah, ada nih sepertinya nih. Sudah, Pak. Terima kasih. Bu Merlena, boleh. Oke. Sebagai closing sepertinya. Baik, untuk mengakhiri atau sebelum kita mengakhiri webinar kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini tentang digitalisasi UMKM, mari sama-sama kita akan mendengarkan untuk closing statement mungkin dari kedua narasumber kita untuk bisa memberikan sedikit arahan atau sedikit kesimpulan dari webinar kita pada sore hari ini tentunya. Silakan Pak Maltus. Ya, Pak Chandra, terima kasih. Teman-teman yang baik hati, saya menangkap bahwa keberadaan dari Pak Robi ini di Tangerang Selatan menurut saya sangat menolong kita untuk berusaha bersama-sama. Usul saya dicoba saja. Toh dicoba ini tidak perlu membayar, gratis. Beberapa kali coba pun sampai kita semua yakin itu bisa dilakukan di sistem ini. Jadi saran kami untuk kita semua UMKM, mari kita coba. Kita gunakan kesempatan ini untuk belajar bersama-sama supaya tadi yang saya katakan bahwa usaha sendiri terpisah dengan dengan keuangan keluarga. Jadi kita akan tahu maju mundurnya usaha kita ini. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Wow, luar biasa. Pokoknya dicoba dulu ya. Key-nya adalah dicoba atau mulai dulu seperti yang Pak Malsus sering sampaikan gitu ya. Sudah Pak Chandra? Boleh terima untuk acara kita pada sore hari ini. Please welcome. Ya. Oke, ditutup Pak Chandra. Halo, silakan Pak Robi. Iya. Sudah Pak, ditutup aja Pak. Sudah diwakili dengan Pak Maltus. Oke, baik. Aku pikir ada tambahan dari Pak Robi, tidak ada ya? Tambahannya cuma ya sama sebenarnya dicoba saja, mumpung gratis. Kalau mau minta perpanjangan waktu bisa kontak saya nanti. Oke, itu luar biasa kan, udah dikasih gratis dan bisa diperpanjang juga ya kan, kapan lagi kalau bukan sekarang ya kan. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh partisipan, terkhusus buat narasumber dan juga pelaksana dari UMKM Naik Kelas Tangerang Selatan Bapak Maltus dan juga Pak Robi selaku narasumber juga yang tentunya memiliki aplikasi iOS yang luar biasa, pastinya akan membantu untuk kita semua. So kami ucapkan sekali lagi terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya dan untuk teman-teman yang mau langsung bisa menghubungi nomor yang tertera di flyer atau yang tadi di kolom komentar ya. Tentunya semoga usaha teman-teman bisa semakin maju dan berkembang dan pastinya sukses untuk kita semuanya. Salam UMKM. Terima kasih, saya Chandra Saputra sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.